Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Jadi gini, di suatu malam, gue pernah ngobrol sama sepupu gue. Dia ini fanatik banget sama dunia perhabiban. Tiap ada Habib datang, pasti ikut. Majelis ke sini, dikejar, majelis ke sana, dikejar. Gue awalnya diem, gue dengerin aja. Tapi lama-lama gue mikir, ini orang sibuk banget ngejar ilmu agama, tapi giliran disuruh pulang bantu keluarga, ngeles. Bokap gue sakit, rumah butuh perhatian, dan satu-satunya cowok yang bisa diandelin bapak gue. Dan yang bikin gue makin kesel, keluarga dia numpang di rumah nenek. Termasuk bokap tinggal di situ. Jadi gue bilang ke dia, ngaji boleh, gue nggak larang. Tapi kalau sampai tanggung jawab lo sebagai anak, sebagai keluarga lo lupain, buat apa semua itu? Gue jadi ingat satu teori psikologi sosial dari Robert K. Merton tentang role conflict. Manusia itu punya banyak peran. Lo bisa jadi murid di pengajian, tapi lo juga anak dari orang tua lo. Lo juga saudara di dalam keluarga. Begitu lo cuma milih satu peran dan ninggalin yang lain, sebenarnya lo bukan lagi beribadah, lo cuma kabur dari realita. Dan ini kerasa banget ke sepupu gue. Siang sok alim di pengajian, malam ketahuan main slot, bahkan mabuk. Gue jadi keinget lagi konsep cognitive dissonance, kondisi di mana orang percaya satu hal, tapi perilakunya bertolak belakang. Hasilnya apa? Orang itu cuma jadi kontradiksi berjalan. Gue jadi ingat lagi buku Emil Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life. Durkheim bilang, agama itu punya fungsi sosial, nyatuin komunitas, bikin keterikatan, bikin keluarga lebih kuat. Tapi kalau yang terjadi malah sebaliknya, keluarga berantakan karena fanatisme, itu namanya disfungsi sosial. Dan jujur, ini yang gue lihat. Agama dijadikan tameng buat lari dari tanggung jawab paling sederhana. Nemenin orang tua, bayar listrik, jaga keluarga. Gue nggak anti agama, gue nggak anti Habib. Gue tahu ngaji itu penting, ilmu itu penting. Tapi apa artinya ilmu kalau cuma dihafal, tanpa pernah dipraktikkan? Apa artinya ceramah kalau keluarga sendiri lo cuekin? Gue ngomong gini bukan dari teori doang, gue ngalamin sendiri. Bokap gue sakit, gue di perantauan, gue yang kirim uang buat biaya berobat, buat listrik, buat makan. Gue yang mikir keras gimana caranya keluarga masih bisa hidup. Tapi yang dapat pujian, bukan gue. Malah sepupu gue yang tiap hari ikut pengajian, walau uangnya entah dari mana. Gue jadi keinget buku Erich Fromm, Psychoanalysis and Religion. Fromm bilang, agama bisa bikin orang jadi humanis, peduli sama manusia, sama penderitaan orang lain. Tapi di sisi lain, agama juga bisa bikin orang jadi otoriter, tunduk sama simbol tanpa mikir konteks. Nah, sepupu gue jatuh ke sisi yang kedua, sibuk simbol, lupa substansi. Padahal keluarga lo itu ladang amal yang paling nyata. Orang tua lo bukan butuh ceramah panjang, tapi butuh lo hadir, lo bantu. Saudara lo nggak butuh dalil panjang, tapi butuh lo real. Ada ketika mereka susah, ilmu tanpa aplikasi, ibadah tanpa kepedulian, itu cuma jadi simbol kosong. Dan disitulah bahayanya fanatisme. Lo pikir lo lagi jalan di jalan yang lurus, padahal lo cuma lari dari realita. Dan yang lebih aneh lagi, gue lihat fenomena dunia perhabiban ini nggak berhenti di pengajian aja. Banyak juga yang kayak menekankan eksklusivitas. Kayak lo harus ikut pengajian gue, karena di sini ada barokahnya, ada jalannya. Gue pernah baca di salah satu berita, Tribunnews waktu ngeliput soal majelis, ada yang bilang bahwa pengajian si Habib tertentu itu bisa jadi wasilah langsung ke surga. Gue jadi mikir, ngapain sih? Ngaji kan harusnya sederhana. Lo belajar ilmu, lo dapat pemahaman, terus lo aplikasikan di hidup lo. Bukan jadi ajang gue pensi ramah high class. Lo wajib ikut gue. Gue nggak nyalahin individunya, gue nggak nyalahin Habibnya secara pribadi. Mungkin niat awalnya baik, tapi komunitas di sekitarnya kadang jadi toksik. Ilmu bukannya dibagi sewajarnya, malah dikasih bumbu, dikasih janji-janji surga, dikasih kesan kalau nggak ikut majelis dia, lo kurang afdol. Padahal kalau kita buka literatur klasik, gue jadi inget kata Al-Ghazali dalam Ihya
ulumuddin. Inti dari ilmu itu bukan di banyaknya majelis yang lo datangi, tapi sejauh mana ilmu itu ngefek ke hati dan perilaku lo. Jadi apa gunanya ikut ratusan pengajian kalau di rumah lo masih cuek sama keluarga, kalau sikap lo masih kasar, kalau tanggung jawab lo masih lo tinggalin. Itu yang bikin gua resah. Ilmu seharusnya jadi cahaya, bukan jadi branding. Lo kasih ilmu sewajarnya aja, nggak perlu lebay, nggak perlu ngejanjiin surga. Karena surga itu urusan Tuhan, bukan tiket yang bisa dibagi-bagi di majelis. Gue cuma mau bilang, beragama itu harus seimbang. Lo boleh ngaji, lo boleh ikut pengajian, tapi jangan lupa peran lo sebagai anak, sebagai saudara, sebagai keluarga. Karena kalau lu ngaku beragama, tapi keluarga lu terlantar, sorry itu lu bukan lagi beribadah, lu lagi salah jalan. Umar Al-Muhdar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Kok Sayyidina Umar satu dari menjaga kota dari